Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, kita kembali berjumpa dalam dimensi yang berbeda. Mengapa saya katakan dalam dimensi yang berbeda? Karena biasanya pada hari Minggu siang kita berjumpa di dalam gedung gereja dan firman disampaikan lewat mimbar. Namun kali ini karena berbagai kondisi dan situasi, sebagai jemaat yang taat kepada pemerintah dan kerajaan, dan juga jemaat yang aktif dalam melawan perkembangan virus corona, pada akhirnya kita beribadah di tempat masing-masing. Ada yang di hostel dan ada yang di rumah, atau ada yang masih di tempat kerja atau di restoran atau dimanapun berada. Biarlah Tuhan memelihara kita, menjauhkan kita dari wabah corona itu. Dan tentu di dalam ibadah, meski tidak di gereja, ini tidak mengubah kualitas iman kita dan tidak mengubah bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Justru dalam situasi ini mengajak kita untuk semakin kreatif, untuk tetap masuk dalam ibadah kepada Tuhan. Dalam sejarah panjang jemaat mula-mula, ketika itu juga mengalami berbagai peristiwa sulit, sehingga mereka harus kreatif untuk bagaimana bersekutu, berdoa dalam keluarga, dan berdoa berkumpul bersama. Tapi dalam konteks ini tidak harus bersama, tapi biarlah kita mengikuti arahan pemerintah di dalam rumah masing-masing atau dimanapun, sehingga kita tetap berada di dalam ibadah. Tentu kesulitan itu juga hadir dalam konteks masa kini, sehingga setiap jemaat haruslah terpanggil untuk bersekutu di dalam rumah masing-masing atau dimanapun tempat kita berada. Yang penting kita menjaga jarak untuk saat ini. Dan sebagai pelayan di tengah-tengah gereja juga memikirkan bagaimana supaya ibadah minggu ini tidak terhenti karena situasi. Dan saya yakin ibadah itu adalah milik Tuhan, dan kita percaya itu, bahwa ibadah itu tidak berhenti dikarenakan sebuah batas, ruang, dan bangunan. Itulah yang menjadi himbauan kepada jemaat HKBP Kuala Lumpur saat ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di Minggu Letare ini mari kita baca di dalam Mazmur 69 ayat 30 sampai 27. Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Inilah firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini berbicara bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah ketertindasan pemazmur ketika itu.
ketertindasan orang percaya saat ini. Penindasan boleh saja hadir dalam kehidupan kita. Ketertindasan boleh saja hadir dalam berbagai bentuk. Tetapi yang pasti, ketertindasan itu tidak akan memusnahkan iman orang percaya. Dalam ketertindasan itu, pemazmur tetap mengandalkan iman kepada Tuhan. Inilah sukacita di dalam Tuhan. Sesuai dengan tema minggu Betare ini, sukacita ada di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, ketertindasan ini bisa saja hadir saat ini, di depan mata kita, di lingkungan kita, atau mungkin di dalam hati kita barangkali. Atau mungkin juga jangan-jangan kita sebagai pelaku penindasan itu, atau sedang menindas orang lain. Atau mungkin saat ini kita tertindas oleh perasaan-perasaan yang tidak adil. Mungkin kita tertindas karena kita dibicarakan di belakang. Mungkin kita tertindas dengan perdebatan-perdebatan yang ada di dunia maya, yang berbicara seenaknya saja tanpa batas. Mungkin kita tertindas karena banyak hal. Atau terlebih saat ini, kita tertindas dengan ketakutan-ketakutan yang beredar di media sosial saat ini. Mungkin kita tertekan karena virus corona yang belum juga reda. Bahkan data korban semakin meningkat berjatuhan. Bahkan ada yang meninggal. Belum lagi berita-berita yang tidak pasti kebenarannya, yang semakin membuat kita tertekan. Dalam situasi yang demikian, pastilah kita merasakan ketertindasan. Dan di situ pemazmur mengajak kita bahwa pemazmur dalam ketertindasan, dalam kesakitan, mengimani keselamatan daripada Tuhan akan melindungi. Keselamatan daripada Tuhan akan melindungi kita. Saudara yang terkasih, benar bahwa orang percaya itu diselamatkan. Tetapi setiap orang percaya juga diperlengkapi perlengkapan rohani. Mengapa perlu perlengkapan rohani? Mari kita baca Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara yang terkasih, salah satu perlengkapan di dalam kehidupan orang percaya itu juga adalah hikmat. Bagaimana kita bisa melihat ketertindasan itu, kesakitan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat itu bisa saja hadir melalui gereja. Hikmat itu bisa saja hadir melalui arahan para medis yang mengarahkan jemaat, yang mengarahkan masyarakat untuk senantiasa menjaga diri. Salah satunya adalah menjaga jarak untuk sementara waktu. Harusnya kita melihat itu dari sisi hikmat. Jika kita melihat itu di luar dari hikmat, maka kita akan bertentangan sampai kapanpun. Saudara, jika ditanyakan kepada kita, ya mungkin di zona-zona merah, termasuk kita Malaysia, yang sudah mulai mengkhawatirkan. Jika kita ditanyakan, apakah ada yang mau menjadi korban virus corona? Atau sanak saudara kita menjadi korban dari virus corona? Tentu kita pasti dengan tegas menjawab, tidak ada yang mau. Untuk itu juga firman Tuhan menyuarakan perlindungan kepada kita. Pandanglah segala penderitaan, ketertindasan yang terjadi
Itu dari hikmat Tuhan. Dengan demikian ketertindasan dan kesakitan itu tidak menenggelamkan kita. Pemazmur tetap bersukacita dalam Tuhan sesuai dengan tema Minggu Letari. Ada 3 ajakan pemazmur sehingga pemazmur tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah aku memuji-muji Tuhan. Pemazmur akan memuji-muji Tuhan. Apapun yang terjadi, dia akan memuji-muji Tuhan. Ada banyak pergumulan pemazmur dalam ketertindasan itu, tetapi dia tidak kalah dalam ketertindasan itu. Pemazmur kembali memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Nyanyian dalam perjalanan gereja adalah iman yang diekspresikan atau iman yang diperlihatkan, bagaimana pujian itu dinaikkan kepada Tuhan. Ada banyak juga lagi bentuk-bentuk iman yang diekspresikan. Kasih itu adalah iman yang diekspresikan. Peduli itu adalah kasih, iman yang diekspresikan. Peka sosial itu adalah iman yang diekspresikan. Ada banyak lagi, harusnya iman itu diekspresikan. Dan dalam konteks ini, ekspresi itu adalah pujian. Pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Kita ingat pujian itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada personal, pribadi, perkumpulan, kelompok, atau apapun itu. Sehingga pujian itu tetap mengagungkan nama Tuhan. Dan yang penting juga, bahwa memuji Tuhan tidak hanya dibatasi ruang dan waktu. Sesungguhnya hidup kita ini adalah kesaksian memuji Tuhan. Inilah sebenarnya. Tapi realitanya, hidup kita kadang dijadikan sebagai panggung duniawi yang sering melupakan pujian kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi memuji-muji Tuhan, melainkan mencari pujian kepada diri sendiri. Salah satu indikasi adalah ketersinggungan yang sangat subur. Bagaimana ketersinggungan yang sangat subur? Ya, jika ini subur di dalam hati kita, maka pujian itu akan melulu mengarah kepada diri sendiri. Maka pujian itu akan melulu kepada diri sendiri. Dan itu artinya ketertindasan akan senantiasa menghampiri hidup kita dan membuat kita tenggelam dan semakin tenggelam. Saudara terkasih, tapi kalau kita masih mau beribadah, datang ke dalam persekutuan, mengikuti arahan di dalam beribadah, kita belum benar-benar tenggelam. Ibarat sebuah kapal itu akan berlayar. Tapi ketika ada kebocoran di sana sini, maka diperlukan usaha untuk menambal kebocoran itu. Untuk menambal yang bocor ini, marilah kita libatkan yang empunya kapal, yaitu yang empunya diri kita adalah Tuhan. Dalam setiap kebocoran-kebocoran dalam hati kita, maka Tuhan akan menatanya kembali. Dan pada akhirnya pemazmur memberi diri kepada Tuhan dalam setiap kegagalan. Sehingga pemazmur menjadi manusia yang setia meski pernah gagal. Bukan menjadi manusia yang gagal meski pernah setia. Sekali lagi, pada akhirnya Mazmur menjadi manusia yang setia meski pernah gagal. Bukan menjadi manusia yang gagal meski pernah setia. Yang kedua adalah mencari Tuhan agar hati ini hidup kembali. Tanpa Tuhan, hati kita akan hampa dan kosong. Untuk itu segeralah isi hatimu
dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Dengarlah firman Tuhan, agar pujian tidak hanya di bibir, tapi dia naik dengan segenap hati. Hati yang bagaimana? Hati yang dihidupkan kembali. Tuhan mendengarkan hati yang hidup. Tuhan mendengarkan hati yang hidup. Di dalam ayat 34, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Yang ketiga adalah ajakan pemazmur mendengarkan suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota Yehuda, dan orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Pemazmur melihat ini sebagai janji Allah dan berita sukacita. Dan ini juga berita sukacita bagi jemaat masa kini, bahwa janji itu telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Orang yang diselamatkan haruslah bersukacita. Inilah sukacita di dalam Tuhan. Jika Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, maka saksikanlah hidupmu sebagai orang yang telah diselamatkan. Itulah bentuk pujian kepada Tuhan. Tetaplah beribadah meski dalam konteks demikian, meski dalam konteks kita sekarang ini. Biarlah Tuhan memelihara kita dan menjauhkan kita dari wabah corona ini. Dan tetaplah doakan para medis yang berjuang di lini depan, para pedagang untuk kebutuhan kita, para petani yang tidak terlihat sekalipun, dan dukunglah mereka dengan mendengarkan arahan para pemerintah kita. Meski ini juga akan menuntut pengorbanan dari kita, mungkin pekerjaan kita barangkali. Sebagai penutup khotbah pada minggu letare ini, dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus memampukan kita dalam menghidupi firman. Amin.